Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Govinda, kelas bagian IKM Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Melalui video ini kami ingin menjelaskan mengenai obesitas. Dari apa itu obesitas, penyebab obesitas, hingga apa sih bahaya dari obesitas itu sendiri. Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energi intek dengan energi yang digunakan atau energi expenditure dalam waktu yang lama menurut WHO pada tahun 2000. Untuk mengetahui seseorang menderita obesitas atau tidak dapat dilakukan dengan menghitung indeks massa tubuh atau IMT dengan cara berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter pangkat 2. Berdasarkan hasil IMT tersebut, WHO mengklasifikasi menjadi 5 kategori, di mana T kurang dari 18,5 merupakan klasifikasi berat badan kurang atau underweight. IMT dengan 18,5 sampai dengan 22,9 termasuk klasifikasi berat badan yang normal. IMT dengan 23 sampai dengan 24,9 termasuk klasifikasi berat badan yang berlebih atau overweight yang beresiko. IMT dengan 25 sampai 29,9 termasuk klasifikasi obesitas 1. Dan apabila IMT-nya didapatkan lebih dari 30 merupakan klasifikasi obesitas 2. Berdasarkan data, pada tahun 1980 terjadi peningkatan obesitas lebih dari 2 kali lipat. Dan pada tahun 2014, lebih dari 1,9 miliar orang dewasa dan usia di atas 18 tahun mengalami kelebihan berat badan. Dan prevalensi kelebihan berat badan tertinggi terjadi di wilayah Amerika, dan yang terendah terjadi di Southeast Asia. Obesitas sendiri lebih banyak terjadi pada perempuan dibanding pada laki-laki. Dan berat badan lebih dan obesitas menjadi penyebab kematian populasi di berbagai negara. Terdapat 41 juta anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami kelebihan berat badan dan obesitas. Obesitas sendiri sebenarnya dapat dicegah. Baiklah, adapun penyebab atau etiologi seseorang bisa terkena obesitas, yaitu pertama dari pola makan, meliputi pertama makan berlebih, yang kedua sering makan dan tidak teratur, 3 sering mengemil, 4 makan dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat atau terburu-buru, kemudian menghindari makan pagi sehingga menambah porsi makan siang atau makan malam, kemudian banyak mengkonsumsi makanan-makanan seperti gorengan, lemak, dan manis-manis. Yang kedua adalah dari pola aktivitas, seperti pertama sering menonton televisi, bermain games tanpa melakukan aktivitas lebih dari 2 jam. Kemudian yang kedua kurang latihan fisik, 3 aktivitas fisik yang dilakukan secara terus-menerus dan kurang dari 30 menit per hari. Kemudian kurang gerak, seperti misalnya lebih sering menggunakan kendaraan daripada jalan kaki. Selain faktor lain yang turut berpengaruh terhadap terjadinya obesitas, ada pula hal-hal lain yang bisa berpengaruh, yaitu seperti pertama, adanya genetik, yang kedua ketidakseimbangan hormonal, 3 terapi obat tertentu seperti kortikosteroid, kontrasepsi oral, keempat stres, dan terakhir itu adalah adanya kondisi medis lainnya. Selanjutnya yaitu tanda atau gejala yang dapat menentukan apakah seseorang mengalami atau beresiko obesitas, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu adanya keluhan seperti mendengkur atau snoring dan adanya nyeri pinggul. Yang kedua yaitu terdapat timbunan lemak di atas dada, leher, muka, lengan, bawah perut, pinggul, paha, perut atas, pinggang, dan perut bawah. Kemudian yang ketiga yaitu riwayat sosial atau psikologis, misalkan stres. Yang keempat yaitu riwayat keluarga, yaitu orang tua dengan kelebihan berat badan dan obesitas. Yang kelima yaitu riwayat mengkonsumsi obat-obatan seperti obat untuk menggemukkan badan, terapi hormonal tertentu, steroid, dan yang lain. Yang keenam yaitu riwayat berat badan sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penyakit berbahaya yang dapat muncul pada penderita obesitas. 1. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit yang terjadi ketika kadar gula darah seseorang melebihi batas normal. Hasil survei menunjukkan bahwa 80% penderita diabetes mengalami kelebihan berat badan. 2. Hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah melebihi nilai normal, sehingga jantung akan berusaha lebih keras untuk menumpahkan darah ke seluruh tubuh. Penderita obesitas sendiri akan meningkatkan resiko hipertensi sebesar 200%. 3. Gangguan jantung. Obesitas akan meningkatkan kadar kolesterol darah dan trigliserida. Tingginya kadar kolesterol adalah salah satu penyebab peningkatan resiko tekanan jantung. 4. Stroke. Terlalu banyak tumpukan lemak akan memicu terbentuknya plak pada pembuluh darah, yang dimana akan memicu terjadinya stroke.
5. Gangguan pernapasan. Timbunan lemak yang berlebihan pada dinding dada dan diafragma akan menekan paru-paru yang mengakibatkan gangguan pernapasan. Nah, selanjutnya, apa sih tips untuk mencegah atau untuk menangani terjadinya obesitas? Jadi, dia terdiri dari 4 tips. Yang pertama adalah pola makan, yang kedua adalah pola aktivitas, yang ketiga adalah psikoterapi, dan yang keempat adalah pengobatan. Yang pertama, untuk pola makan, usahakan agar tiap kali makan dia terdiri dari 4 hidangan. Yang pertama adalah bahan pokok, yang kedua adalah lauk pauk, yang ketiga buah-buahan, dan yang keempat adalah sayur-sayuran. Yang kedua, usahakan agar mengonsumsi makanan-makanan sumber karbohidrat tinggi seperti padi-padian ataupun umbi-umbian 3-8 porsi per hari. Kemudian yang ketiga, usahakan agar mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi akan protein, baik itu protein hewani maupun protein nabati seperti tempe, tahu, ataupun ikan. Yang keempat adalah usahakan agar menghindari makanan-makanan seperti alkohol, gula, dan juga minyak. Kemudian usahakan agar makanan kita 2-3 kali sehari, yaitu makanan utama dan 1-2 kali makanan selingan. Dan kita usahakan pula supaya makanan porsi pada saat malam hari lebih sedikit dibandingkan pada saat pagi atau siang hari. Yang ketiga, psikoterapi. Nah, psikoterapi ini dapat dilakukan untuk membantu Anda dalam memotivasi diri untuk melakukan perubahan perilaku hidup sehat. Nah, psikoterapi ini dapat dilakukan oleh tenaga kerja kesehatan yang terlatih dan dapat Anda peroleh di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, yang keempat adalah pengobatan. Nah, pengobatan untuk obesitas dapat dipertimbangkan apabila nilai indeks massa tubuh seseorang melebihi 30 kg per meter pangkat 2 dan atau dapat disertai dengan penyakit lainnya, misalnya seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, ataupun kadar lemak yang tinggi di dalam darah. Nah, pengobatan ini dapat Anda peroleh di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya seperti di rumah sakit, puskesmas, dokter keluarga, ataupun klinik swasta. Melalui video ini, kami berharap dapat memberikan sedikit pemahaman mengenai apa itu obesitas. Mari menerapkan pola hidup sehat dan cegah obesitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.